Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rangga Pratama dari kelas IF 1B dengan NIM dengan NPM 123111045. Di sini saya akan mempresentasikan tentang codingan yang Senin kemarin, yang tentang studi kasus perhitungan gaji karyawan. Yang line pertama ini ada include iostream dan include string.h. Include iostream dan include string.h itu termasuk dalam library dalam bahasa pemrograman C++. Adapun fungsinya ini, iostream itu untuk menampilkan fungsi cin dan fungsi cout. Sedangkan untuk fungsi string.h itu untuk menampilkan variabel data yang bertipe data string. Selanjutnya yang line keempat itu diisi dengan using namespace std. Using namespace std itu fungsinya untuk meringkas setiap cout dan cin. Bila tidak menggunakan using namespace std, maka setiap cout dan setiap cin ini harus ditambahkan std cout, std cin. Makanya untuk mempersingkatnya kita memakai using namespace std. Lalu yang di baris ke-6 ini ada int main. Ini adalah fungsi yang paling penting dalam program itu. Nah, untuk memulai programnya kita memakai buku tutup kurung kurawal, buka kurung kurawal. Lalu untuk variabel datanya ini memakai variabel data integer. Integer itu untuk tipe data yang tidak memiliki komponen pecahan atau desimal ya. Jadi untuk bilangan bulat. Lalu ada variabel data string. Kalau string itu untuk yang atau varchar ya, string itu bisa disebut juga varchar, itu untuk data-data yang memiliki beberapa di dalamnya itu beberapa kata gitu. Kalau untuk char, tipe char itu untuk menampilkan satu huruf, misalnya A besar atau A kecil atau B besar atau B kecil. Kalau untuk float itu untuk tipe data yang memiliki komponen pecahan atau bilangan, jadi kebalikannya dari integer. Nah, lalu ini memakai sistem perulangan duel ya. Ini kita memakai sistem perulangan duelnya di sini. Lalu untuk line ke-14 ada sistem CLS itu untuk membersihkan output yang ditampilkan ke layar. Jadi hanya menampilkan yang ini saja. Jadi ketika program dijalankan yang pertama akan menampilkan output yang ini. Lalu bila kita menggunakan sistem CLS di sini, maka selanjutnya setelah di enter maka output yang ini akan terhapus dari layar, digantikan dengan yang ini. Lalu seperti biasa kita memakai cout itu fungsinya untuk menampilkan data ke monitor atau ke layar. Lalu /n itu untuk memindahkan baris. Jadi antara baris yang ini dan antara baris yang ke-15 dan baris ke-16 itu berbeda ya. Jadi tidak usah memakai YNDL, maka kita memakainya /n. Lalu setiap dalam program C++ di akhirnya itu kita harus menggunakan titik koma. Bila tidak memakai titik koma, maka program akan error atau tidak bisa dijalankan. Yang ini juga sama. Lalu kita pertama masukkan nama karyawan. Di sini kita cin itu untuk menginput datanya itu dari keyboard ya, dari user. Jadi nama karyawannya kita masukkan dari keyboard
dan golongan karyawannya juga kita masukkan dari keyboard. Lalu untuk mensaring ini apakah karyawannya golongan A atau golongan B atau C atau D. Di sini saya memakai sistem if atau else, if else ya. Untuk if ini termasuk dalam if itu kan jika misalnya si usernya memasukkan misalnya golongan karyawannya A, maka jika usernya memasukkan golongan A, maka ini yang akan dikerjakan, sistem ini yang akan dikerjakan. Tapi jika user memasukkan golongannya B, nah ini else if, jika if yang pertama salah, maka sistem akan mengerjakan if yang kedua, yang ini. Yang ini juga sama, jika yang kedua salah, maka sistem akan mengerjakan if yang ketiga. Selanjutnya, jika user memasukkan bukan A, bukan B, bukan C, maka sistem akan mengerjakan if yang keempat. Lalu ini else, golongan tidak terdaftar ini. Jadi jika misalnya user memasukkan golongan karyawan yang selain A, B, C, D, maka golongan tersebut tidak terdaftar atau tidak valid. Nah, lalu ini untuk rumusnya, rumus perhitungan. Untuk rumus perhitungan PPN itu 10% dikali gaji pokok. Untuk gaji bersih itu rumusnya gaji pokok ditambah tunjangan jabatan dikurangi PPN. Lalu untuk if yang di sini, untuk if yang di sini itu untuk memproses lagi data yang ini. Jadi untuk data untuk menampilkan output yang ini, jika golongan A atau golongan B atau golongan C atau golongan D. Jadi kini kita memakai sistem OR atau ya. Jadi agar sistemnya menampilkan output yang ini, maka harus memasukkan golongan yang A atau B atau C atau D. Jadi, makanya di sini kita memakai if lagi. Jika golongan A atau golongan B atau golongan C atau golongan D, maka sistem akan langsung menampilkan output yang ini. Tapi apabila si usernya tidak memasukkan selain dari golongan A, B, C atau D, maka sistem akan menampilkan pesan output yang ini, golongan tidak terdaftar, mohon masukkan golongan yang valid. Nah, lalu bila yang ini sudah bila user yang memasukkan A, B, C, D dan ini ditampilkan, ini output yang ini ditampilkan, maka kita memakai perulangan while, do while. Nah, di sini fungsinya apakah transaksi ini akan diulang kembali atau tidak. Bila user memasukkan ya, maka ini akan kembali lagi ke sini. Ke output yang ini. Tapi bila usernya memasukkan tidak angka T, maka program akan berhenti berjalan. Ya, untuk yang tadi kita akan coba menjalankan program yang sudah saya buat ini. Nah, kita coba masukkan nama saya. Nama ini. Jika kita memasukkan, contohnya masukkan salah satu golongan yang terdata
yang terdapat dalam program misalnya A ya. Nah, maka output yang akan dihasilkan berupa ini. Output yang menghasilkan nama karyawan, golongan, jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, PPN, dan gaji bersih. Nah, ini fungsinya untuk perolongan duel ya. Bila kita memasukkan Y, maka program akan ulang kembali. Bila kita memasukkan AKT, maka program akan berhenti atau selesai. Selanjutnya kita akan coba memasukkan data golongan yang tidak terdapat dalam program. Misalnya Z misalnya. Nah, maka output yang dihasilkan yaitu yang ini. Golongan tidak terdaftar, mohon masukkan golongan yang valid. Bila kita akan mengulangi transaksi atau mengulangi program yang tadi, maka kita tinggal memasukkan huruf Y. Bila tidak, maka kita tinggal memasukkan huruf T. Contohnya ya. Maka program akan selesai atau beres. Segitu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.